Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hana Mafira dari kelas IKMC jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mental model dalam kepemimpinan. Mental model ini adalah salah satu dari 5 teori dalam teori Learning Organization yang dikemukakan oleh Peter Senge. Nah, untuk membahas lebih lanjut, akan saya bahas berikutnya. Jadi, poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada pengertian, pembentukan mental model, manfaat mental model, faktor mental model, dan juga mental model dalam pemimpin dan organisasi. Lanjut ke pengertian mental model. Jadi, pengertian mental model menurut Peter Senge adalah asumsi-asumsi atau generalisasi paradigma yang terdapat dalam pikiran kita yang mempengaruhi bagaimana kita memahami, bersikap, bertindak terhadap dunia di sekitar. Jadi, seseorang pemimpin akan bertindak atau mengambil keputusan dalam organisasi yang dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang dimilikinya. Biasanya, asumsi berasal dari pengalaman yang pernah dilaluinya, yang kemudian pengalaman tersebut membentuk pengetahuan yang akan menuntun dia dalam bertindak. Next ada pembentukan mental model. Jadi dalam pembentukan mental model terdapat konstruksi, penghapusan, distori, dan generalisasi. Jadi konstruksi ini adalah menciptakan sesuatu, mencari pola dan makna yang paling semu. Lalu penghapusan, memilih dan menyaring pengalaman menutupi beberapa bagian. Lalu ada distori. Distori ini merupakan pengalaman yang berliku, mengubah pengalaman dan mengurangi serta melengkapi bagian yang memberikan arti yang berbeda dengan kenyataan. Lalu ada generalisasi atau gambaran umum atas semua kejadian yang sama dan menciptakan suatu dari pengalaman. Lanjut kita ke ini ada teori dari Chris Argyris. Jadi model teori ini kemudian dikembangkan oleh Peter Senge. Nah, model teori ini membahas tentang proses yang seperti tangga yang bisa kita lihat dalam mengambil keputusan. Nah, ada tingkatan nih dalam mengambil kesimpulan, yaitu reality and fact atau kenyataan dan fakta, selected reality atau kenyataan yang itu seleksi, interpreted reality, assumptions, conclusions, beliefs, dan action. Jadi ketika kita mendapatkan kenyataan dan fakta, kita akan menyeleksi kenyataan tersebut. Lalu kenyataan tersebut kita interpretasikan yang menghasilkan sebuah asumsi-asumsi. Nah, dari asumsi tersebut, maka terdapatlah sebuah kesimpulan yang membuat seseorang yang menjadikan itu sebagai belief atau keyakinan. Itulah yang mendorong dia atau menuntun dia untuk melakukan sebuah action atau tindakan. Lalu kita akan membahas tentang apa sih manfaat dari mental model ini. Nah, mental model ini memiliki pengaruh pada kemampuan seseorang saat memahami permasalahan yang sedang dihadapinya. Nah, disiplin mental model ini dapat menjelaskan bagaimana seorang berpikir sehingga dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana seseorang tersebut menetapkan keputusan atau tindakan. Nah, apa sih faktor-faktor dari mental model tersebut? Jadi ada deceptions, boundaries, dan making decision, serta obedience or disobedience. Deception di sini adalah tipuan. Nah, tipuan di sini ada 3 lagi, yaitu self-deception atau menipu diri sendiri, deceive others dan membohongi orang lain, dan juga deceived by others atau ditipu oleh orang lain. Lalu ada boundaries atau pembatasan dalam berhubungan dengan orang lain. Karena sebagai seorang pemimpin, kita juga harus tahu nih batasan-batasan yang ada. Tidak boleh langsung semuanya itu berhubungan dengan pemimpin. Lalu ada making decision atau membuat keputusan, dan juga obedience or disobedience, patuh dan ketidakpatuhan. Selanjutnya ada mental model pemimpin, yaitu put God at the top priority atau tempatkan Tuhan pada prioritas pertama. Fear of God, yaitu takut kepada Tuhan. Be a giver not a taker. Jadi seorang pemimpin itu harus menjadi pemberi, tidak hanya menerima input dari seseorang, tapi juga memberi input. Lalu ada deceit must lead. Jadi seorang pemimpin itu harus menuntun. Dan unbelief leads to disobedience, yaitu ketidakpercayaan itu membawa ketidaktaatan. Jadi kepercayaan ini sangat penting dalam sebuah kepemimpinan.
Lalu ada mental model dalam organisasi. Yang pertama ada prinsip dan nilai-nilai. Nah, prinsip dan nilai-nilai ini maksudnya seluruh anggota organisasi mengetahui dan memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dimiliki bersama, lalu mengkaji ulang kebiasaan. Jadi ketika dalam sebuah organisasi, maka kita harus mengkaji ulang nih kebiasaan-kebiasaan yang ada. Lalu ada memperkuat kebersamaan. Tentunya sangat penting untuk sebuah organisasi memperkuat kebersamaan. Baiklah teman-teman sekalian, itulah dia mental model dalam kepemimpinan. Ada quote di sini, yaitu seorang pemimpin adalah orang yang tahu jalan, pergi ke jalan dan menunjukkan jalan. Dan tidak lupa seorang pemimpin harus mempunyai integritas, karena itu adalah hal yang paling penting dalam kepemimpinan. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.